Assalamualaikum. Hai semuanya. Yuk belajar lagi bersama Bunda. Kali ini Bunda akan membuat kue gambang atau bagel yang disiram dengan biji wijen. Siap, semangat. Yuk kita mulai ya. Oke teman-teman, setelah kita buka Photoshopnya, kita langsung menuju file, lalu pilih new atau Ctrl plus N, klik. Kemudian kita pilih kostum yang ini dengan ukuran 1250 pixel dikali 1250 pixel dengan resolusi 72 pixel dan memakai warna putih atau white, kemudian create. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke warna di sini. Kita akan pilih warna di sini D4, D0, C9. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita menuju lagi ke sebelah kiri di sini. Kita pilih rectangle tool, klik. Kemudian kita ke atas di sini ada shape dan di sini ada fill. Kita pilih fillnya. Nah, fillnya warna yang ini ya, warnanya kita buka. Nah, di sini ada warna D4, D0, C9. Nah, ini warna yang ada di foreground sini ya. Lalu kita tutup, kemudian tutup. Lalu selanjutnya kita akan buat garis di sini, garis segi 4 seperti ini. Kemudian kita tutup yang ini. Selanjutnya kita akan menuju ke file di sini, lalu kita klik open. Nah, di sini Bunda telah menyiapkan 4 objek yang mungkin kita akan gunakan nanti untuk membuat kue gambang ya. Nah, di sini kita memakai kertas putih, lalu taplak meja, tembok beton gelap, lalu di sini wood texture, lalu kita pilih di sini open. Nah, sekarang sudah ada. Lalu kita menuju ke kertas putih di sini. Nah, kita akan menuju ke edit, lalu kita pilih di sini define a pattern, klik. Kemudian kertas dan di sini ada tulisan kertas putih. Nah, tulisan JPG-nya kita buang saja. Nah, di sini kita klik OK. Sekarang kertas putih tidak perlu lagi, kita crush di sini. Nah, sekarang kita akan menuju ke di sini dulu ya. Di taplak meja ini kita juga akan menuju edit. Lalu kita pilih di sini define a pattern. Nah, di sini sudah ada namanya taplak meja tekstur, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya ini juga tidak perlu, kita tinggal crush, buang. Lalu kita kembali lagi ke sini. Nah, ini tembok beton yang gelap, lalu kita menuju edit. Kita lakukan hal yang sama, define the pattern, klik. Kemudian di sini namanya sudah ada. Lalu kita akan klik OK. Nah, selanjutnya ini juga tidak perlu lagi. Kita buang. Nah, sekarang yang ini. Nah, ini kita juga sama, lakukan edit di sini, lalu define the pattern, klik. Nah, kemudian di sini sudah ada nama wood texture. Nah, di sini ada tulisan JPG-nya, kita buang saja kepanjangan ya, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya ini juga kita browse. Nah, sekarang kita akan menuju ke rectangle 1 di sini, atau kita double klik, atau kita bisa juga menuju ke FX di sini. Bunda lebih suka di sini karena lebih gampang. Kita langsung pilih di sini mau yang mana, kita klik.
bevel and emboss. Lalu stylenya di sini inner bevel, tekniknya smooth, dan di sini depth 100%, direction up, size di sini 3 pixel, soften di sini 0 pixel. Shading di sini kita akan ganti menjadi 120 derajat. Lalu di sini kita centang dan altitude di sini 30%. Glass contour di sini linear dan di sini kita centang. Lalu kita ke highlight mode di sini. Nah, kita pilih screen dengan warna F6 sebanyak 6 kali atau putih, kemudian oke. Lalu opacity di sini kita kasih 75% dan shadow mode di sini multiply. Nah, di sini ada warna A89, A86. Nah, seperti ini. Lalu oke. Kemudian opacity 75%. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kontur di sini. Nah, di sini konturnya linear. Lalu di sini kita centang. Ringnya di sini kita ganti menjadi 50%. Kemudian di sini ada tekstur. Nah, di sini kita klik patternnya. Di sini ada anak panah. Nah, kita sudah masukkan tadi ya. Kita sudah edit semua tadi ya. Kertas putih, taplang meja tekstur, tembok beton gelap, wood tekstur. Nah, sekarang kita ambil dulu kertas putih yang ini dulu. Lalu kita tutup. Dan di sini kita memakai skala 100%. Depth di sini kita pakai 318. Kemudian kita menuju lagi ke gradient overlay. Di sini kita klik. Lalu kita setting di sini blend mode multiply dan opacity 100%. Kemudian di sini gradiennya kita buka. Nah, di sini kita pilih yang basis dulu, yang tengah ini kita klik. Kemudian di sini kita kasih opacity-nya 0%. Kemudian kita menuju lagi ke sebelah kanan di sini. Kita kasih opacity-nya yang itu 100%. Lalu tutup. Nah, kemudian di sini kita akan klik. Lalu di color ini kita buka dan di sini kita akan kasih warna putih. Kita klik di sini F sebanyak 6 kali putih, lalu oke. Kemudian di sebelah kanan ini kita klik dan kita akan kasih warna di sini. Nah, Bunda paste aja warnanya 6E 3C 32 seperti ini, lalu oke. Nah, sekarang menghasilkan warna seperti ini, kemudian oke. Nah, sekarang gradiennya sudah selesai, lihat seperti ini. Kemudian style di sini kita akan pilih radial, kemudian di sini kita centang, lalu di sini kita kasih angle 90 derajat dan di sini skalanya 150%. Selanjutnya kita akan menuju ke pattern overlay, kemudian di sini kita pilih blend mode multiply, lalu opacity 100%. Patternnya kita pilih taplak meja tekstur yang tadi sudah kita edit ya. Kemudian kita menuju angle, di sini kita 0% dan skala di sini 100%. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang seperti ini hasilnya. Lalu selanjutnya di rectangle 1 ini kita menuju ke ellipse tool yang ini, kita klik. Kemudian kita buat lingkaran seperti ini. Ya, lalu kita press yang ini. Nah, di sini ada shape di sini, lalu di sini ada fill. Nah, fillnya ini kita buka, lalu kita buka warna yang ini, klik. Nah, di sini ada warna, kita akan ganti warnanya, Bunda paste.
Nah, D8, D1, B9 warna seperti ini, lalu oke. Sekarang ini kita tutup. Kemudian dengan move tool kita rapikan posisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita akan menuju ke elipse 1 ini. Nah, di sini kita double klik atau kita menuju FX. Di sini kita pilih bevel and emboss, kita klik. Lalu kita akan setting di sini style inner bevel. Tekniknya kita pilih di sini chisel hard, kita klik. Kemudian depth-nya di sini 100%, lalu direction-nya up. Kemudian di sini size-nya kita kasih menjadi 95 dan di sini soften-nya 0. Kemudian di sini shading kita akan ganti, kita kasih angle-nya 120 derajat dan di sini dicentang, lalu altitude-nya 30 derajat. Nah, di gloss contour ini kita akan centang anak panah ini, kita akan cari di sini copy depth, yang ini copy depth seperti ini gambarnya, lalu kita klik, kemudian kita tutup dan di sini kita centang. Lalu di highlight mode ini kita akan pilih di sini soft light, kita klik. Kemudian di sini warnanya putih, F sebanyak 6 kali, warna putih, lalu oke. Kemudian opacity di sini kita kasih menjadi 50%. Kemudian shadow mode di sini kita kasih multiply dan di sini kita akan ganti warnanya menjadi warna hitam atau black, yang ini warnanya, lalu oke. Kemudian opacity di sini 75%. Lalu kita akan menuju ke kontur, di sini kita klik. Nah, di kontur ini kita akan buka anak panahnya. Kita akan pilih di sini cone asymmetrical. Nah, yang ini lalu kita tutup. Nah, di sini kita centang. Lalu di sini range-nya 50%. Kemudian kita menuju ke tekstur di sini. Nah, di tekstur ini kita memakai kertas putih tadi, yang ini kita klik lalu tutup. Kemudian kita kasih skala di sini 100%. Kemudian di depth-nya di sini kita ganti menjadi 10%. Kemudian kita menuju lagi ke satin, di sini kita pilih satin. Nah, di satin ini kita setting blend mode di sini linear light, kita cari linear light. Yang ini klik, lalu kita pilih di sini warnanya. Kita tulis di sini 767676. Kemudian kita menghasilkan warna seperti ini, lalu oke. Kemudian di opacity ini 50%, angle-nya di sini kita ganti menjadi 19 derajat, lalu distance di sini juga kita ganti menjadi 73 dan size di sini juga kita ganti menjadi 250 pixel. Lalu kemudian kita menuju kontur, di sini kita buka konturnya, kita pilih di sini ring double, yang ini seperti ini. Lalu kita tutup dan kemudian di sini
tidak dicentang, yang ini kita centang invertnya. Kemudian kita menuju ke pattern overlay, di sini klik. Lalu di sini blend mode multiply, opacity 100%, dan pattern di sini kita akan pilih wood texture yang ini. Lihat, kita klik. Nah, sekarang kita tutup. Kemudian angle-nya 0, skala di sini Bunda kasih 350%. Kemudian kita menuju ke drop shadow di sini. Nah, di sini blend mode multiply, dan di sini warnanya hitam 0 sebanyak 6 kali seperti ini warnanya, lalu oke. Kemudian opacity 24%, angle-nya 120 derajat. Di sini kita centang, distance di sini 55 pixel. Kemudian spread di sini 0%, lalu size di sini 5 pixel. Kemudian quality tidak usah dirubah. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang hasilnya seperti ini, udah menjadi nampan ya. Oke, karena ini perjalanannya sangat panjang, tidak apa-apa ya memakan waktu lama. Yang penting kalian mengerti dan paham. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke file di sini. Lalu kita akan pilih new, kita klik. Nah, di sini kita akan memakai ukuran yang sama 1250 dikali 1250 dengan resolusi 72 pixel. Kemudian memakai warna putih atau white, lalu kita create. Nah, sekarang kita buat di bagian yang kedua. Yang pertama ini, lihat, kita sisihkan dulu, lalu kita buat bagian dua di sini. Nah, di bagian dua ini kita akan membuat teks. Pertama kita menuju ke teks di sini, lalu kita pilih font Franks di sini, lalu regular, dan di sini ukuran 570 pt. Di sini sharp, lalu di sini kita akan memakai warna E3D1AB, kemudian oke. Lalu kita akan tulis di sini huruf yang kita suka. Nah, kita buat sekalian saja hurufnya karena Bunda mau di sini buat 6 huruf supaya kuenya kelihatan banyak. Lalu kita tulis ya, A, B, C, D, E. Nah, satu lagi Bunda kasih saja S ya. Oke, sekarang sudah ada, kita turunkan dulu di sini. Nah, sekarang kita menuju ke checklist di sini, kita tutup. Lalu kita menuju move tool di sini. Nah, kita seret di sini posisinya. Nah, sekarang Bunda sudah tulis A, B, C, D, E, S. Ya, karena huruf S itu Bunda senang. Kemudian selanjutnya, nah, kita akan buang sudut-sudut yang ada di sini. Caranya kita menuju ke teks di sini dengan mouse kanan, kita pilih di sini rasterize type, kita klik. Kemudian kita menuju ke eraser di sini. Nah, di sini kita akan buang atau buat lingkaran seperti ini. Nah, sekarang sudah hilang sudutnya. Nah, di sini juga kita akan buang sudutnya. Lihat, kita perbesar ya supaya kita gampang bisa lihat. Nah, sekarang sudah hilang sudutnya. Ini juga. Nah, yang sudah bagus, tidak ada sudutnya, tidak usah dibuang ya. Nah, di sini karena ini lingkarannya besar, kita perbesar kira-kira sesuai dengan ukurannya dia sendiri. Nah, segini. Oke, sekarang kita akan buat lagi sudut di sini. Kita buang sudutnya maksudnya, kita klik. Nah, sekarang sudah hilang.
Lalu di sini juga kita akan buang, kita perkecil lagi ukurannya sekitar 60-an. Kita sesuaikan saja dengan teks kita sendiri ya. Nah, di sini Bunda kasih size 21 pixel yang ini. Kita klik. Kita posisikan di sini ya. Ya, yang ini juga. Nah, yang S tidak usah, dia sudah bagus. Lalu selanjutnya kita perkecil lagi ukurannya biar kita bisa lihat ya. Selanjutnya kita akan menuju ke fill di sini. Kita akan turunkan menjadi 0%. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang sudah hilang teksnya, tidak apa-apa. Lalu kita akan menuju lagi ke teks di sini yang asli. Dengan mouse kanan kita buat duplikat layer di sini. Nah, sekarang sudah ada. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita buat lagi di sini duplikat layer lagi. Kemudian di sini ada copy 2. Lalu OK. Nah, sekarang copy 2. Nah, sekarang kita buat lagi teks lagi di sini. Duplikat layernya. Nah, di sini copy 3. Lalu OK. Nah, sekarang sudah ada 3 yang kita buat duplikat. Kemudian kita menuju ke teks yang original di sini. Nah, kita akan setting di sini double klik atau kita menuju ke FX di sini. Kemudian kita pilih di sini bevel and emboss. Style di sini inner bevel, lalu tenuiquenya smooth dan di sini depth-nya 100%. Direction di sini up, kemudian size di sini 65 pixel, kemudian soften di sini 16 pixel. Shadingnya kita kasih angle 120 derajat, di sini kita centang, altitude-nya 30 derajat. Nah, gloss counter-nya linear dan di sini tidak dicentang. Highlight mode screen, kemudian di sini memakai warna putih, F sebanyak 6 kali, kemudian OK. Kemudian opacity di sini 75%. Shadow mode di sini multiply dan di sini kita akan memakai warna dengan nomor kode A98 F59 seperti ini warnanya, lalu OK. Kemudian kita kasih opacity di sini 75%. Lalu selanjutnya kita menuju ke drop shadow, di sini kita klik. Kemudian kita setting blend mode multiply dan di sini warnanya black, 0 sebanyak 6 kali black, lalu OK. Kemudian opacity di sini kita kasih 75%. Lalu di angle-nya di sini 80%. Kemudian di sini tidak usah dicentang. Lalu di sini distance-nya kita kasih 20. Lalu selanjutnya spread di sini kita kasih 0 dan di sini size-nya 25. Nah, sekarang kita menuju ke quality di sini. Nah, di sini kita tidak usah rubah. Lalu kita klik OK di sini. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan menuju ke layer copy yang ini. Kita klik, lalu kita pilih atau kita double klik, kita pilih saja di sini inner shadow. Kemudian blend mode multiply. Lalu di sini kita akan kasih warna dengan nomor kode 533416. Seperti ini warnanya coklat seperti ini. Lalu OK. Kemudian di sini opacity-nya kita naikkan menjadi 75%. Lalu angle-nya di sini kita kasih 120. Kemudian di sini dicentang. Dan distance di sini kita kasih 0. Kemudian cuknya di sini juga 0.
Kemudian size di sini kita kasih 7 pixel dan quality di sini tidak usah diganti. Kemudian kita menuju ke inner glow, di sini kita klik. Lalu kita setting blend mode di sini multiply dan di sini opacity-nya 85%, kemudian noise-nya 0%. Kemudian di sini kita kasih warna D17A34 warna ini, kemudian oke. Lalu di sini kita akan buka dan di sini kita taruh posisi di tengah sini mouse kita klik. Nah, di sini akan kita ganti menjadi 45%. Lalu di sini kita klik. Kemudian nah warna color ini kita buka. Lalu kita ganti warnanya menjadi warna ECD8AD warna ini. Lalu oke. Nah, sekarang di sebelah kanan ini kita klik lagi. Nah, di sini lokasinya 100%. Lalu di warna ini kita klik. Kita akan ganti warnanya dengan nomor kode E0C09A warna ini, lalu oke. Nah, sekarang seperti ini, lalu kita klik di sini oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita menuju lagi ke Scenic di sini, kita pilih di sini free choice, kita klik di sini free choice. Kemudian di sini shoutnya kita pilih center, kemudian chalk di sini kita pilih 0, kita kasih 0%. Lalu size di sini kita naikkan menjadi 43 pixel. Selanjutnya quality di sini. Nah, konturnya kita akan ganti di sini. Kita pilih di sini Gaussian, yang ini Gaussian warna ini seperti ini ya. Lalu kita tutup. Kemudian di sini tidak usah dicentang. Lalu rank di sini kita ganti menjadi 80%. Kemudian di jitter ini kita kasih 0%. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Kita akan perbesar sedikit supaya kita bisa posisikan di tempat yang agak bisa dilihat ya. Nah, sini. Oke, selanjutnya kita menuju lagi ke layar copy 2 di sini, yang ini. Kita double klik atau kita menuju FX, kita klik. Lalu kita pilih lagi di sini bevel and emboss, klik. Kemudian kita setting style inner bevel, scenic-nya smooth, depth-nya di sini 100%. Lalu di sini up, kemudian di sini kita kasih 62 pixel. Lalu selanjutnya di soften ini kita turunkan menjadi 0%. Kemudian di sini angle-nya kita kasih menjadi 68 derajat. Kemudian di sini tidak dicentang dan altitude di sini kita kasih menjadi 64 derajat. Selanjutnya di gloss contour ini kita akan pilih di sini. Kita pilih yang ini. Ini half round seperti ini, lalu tutup. Kemudian kita centang di sini. Nah, selanjutnya di highlight mode di sini kita akan pilih screen dan di sini warnanya kita akan kasih warna FFE4BD warna ini, lalu oke. Kemudian kita ke opacity di sini kita turunkan menjadi 25%.
Lalu di shadow mode ini kita pilih multiply, kemudian kita akan kasih warna di sini hitam atau black, kita cari aja langsung di sini. Nah, sekarang 0 sebanyak 6 kali, black, lalu oke. Nah, sekarang sudah ada. Lalu kita akan kasih di sini opacity menjadi 0%. Nah, sekarang sudah 0%. Lalu kita menuju ke tekstur di sini. Kita klik. Nah, di tekstur ini kita akan pilih patternnya di sini. Yang kertas putih ini kita klik. Kemudian di sini skalanya 100%. Lalu di depth-nya di sini juga kita naikkan menjadi 100%. Nah, sekarang kita menuju ke atas, kita klik OK. Nah, sekarang seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita menuju ke teks copy yang 3 ini. Nah, di sini kita double klik atau kita menuju ke FX lagi. Nah, di sini kita pilih bevel and emboss, klik. Lalu kita setting lagi di sini style inner bevel. Kemudian smooth di sini depth-nya 100% dan direction up. Kemudian di sini size-nya kita ganti menjadi 75%. Lalu di sini soften-nya 0 pixel. Kemudian di shading angle-nya di sini kita kasih 54. Kemudian di sini tidak dicentang dan altitude-nya di sini kita kasih 42 derajat. Kemudian di gloss contour ini kita pilih di sini yang bawah ini kita pilih. Nah, yang ini lock kita klik. Nah, seperti ini. Lalu tutup. Kemudian di sini kita centang. Selanjutnya kita menuju highlight mode di sini. Nah, di sini kita pilih screen. Kemudian di sini kita ganti warnanya putih atau F sebanyak 6 kali. Lalu oke. Kemudian opacity di sini kita kasih 75% dan shadow mode di sini multiply. Lalu kita kasih warna di sini 0 sebanyak 6 kali hitam, lalu oke. Dan opacity di sini 0%. Lalu kita menuju ke contour, di sini kita klik. Dan di contour ini kita pilih di sini half round. Kita cari, nah ini half round, kita klik seperti ini. Lalu oke. Dan di sini kita centang, lalu range-nya di sini kita turunkan menjadi 40%. Kemudian kita menuju ke tekstur di sini. Nah, kita pilih di sini teksturnya tembok beton yang gelap ini tadi sudah kita edit ya. Nah, sekarang sudah kita ambil sekarang. Lalu skala di sini 100% dan depth-nya di sini plus 100%. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang sudah lebih kelihatan sedikit ada cahayanya gitu, lebih licin. Selanjutnya kita menuju ke teks copy 3 ini. Nah, di sini bagian yang ini kita tekan Ctrl, klik. Lalu sekarang ada garis-garis putus-putus atau seleksi. Nah, kemudian di sini kita menuju ke select di sini. Lalu kita pilih di sini modify, lalu kita pilih di sini contract, kita klik. Nah, di sini contract by-nya kita kasih 35 pixel. Kemudian oke. Nah, sekarang
ada seperti ini ya di tengah-tengah garis seleksinya. Lalu selanjutnya kita menuju lagi ke select di sini. Kita ke modify lagi di sini. Lalu kita akan pilih di sini fader, kita klik. Nah, di sini fader radiusnya kita pilih 15 pixel. Lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan menuju lagi ke warna di sini. Nah, di warna ini kita akan klik, lalu kita kasih nomor kodenya 9944B0D warna ini, lalu OK. Nah, sekarang kita menuju ke Paint Bucket Tool di sini. Kita pilih Paint Bucket Tool, lalu klik. Kemudian kita akan siramkan. Dan sebelum kita siram, kita menuju dulu ke tanda plus ini. Kita buat new layer di sini. Kita akan kasih nama di sini brown. Kita klik. Nah, kita kasih nama brown, tutup, lalu kita mulai siram di sini. Nah, sekarang sudah tersiram, otomatis sekalian ya, tidak usah satu-satu. Lalu selanjutnya ini aja ya, ini Bunda ambil saja tiga biar kelihatan semua nanti ya. Lalu selanjutnya kita menuju lagi ke tanda plus ini, kita buat lagi layer baru di sini. Nah, kita akan kasih nama di sini layer barunya tekstur. Di sini, nah kita menuju sini, posisi di sini dan kita tekan di teks copy 3 ini, kontrol tekan atau klik ya. Nah, sekarang sudah ada garis-garis seleksi lagi di sini. Kemudian kita akan menuju lagi ke warna. Di sini kita kasih warna dengan nomor kode di sini E4 C8 A0 seperti ini warnanya, lalu OK. Kemudian di warna putih ini kita juga akan kasih nama dengan nomor kode 936D2F warna ini, lalu OK. Kemudian kita menuju lagi ke filter di sini, kita klik, lalu kita pilih di sini render. Kemudian kita pilih lagi di sini clouds, kita klik di sini. Nah, sekarang seperti ini. Kemudian kita menuju select di sini, kita pilih di sini the select. Selanjutnya kita menuju lagi ke filter di sini. Nah, kita akan menuju di sini filter gallery, kita klik. Kemudian kita pilih di sini sketch yang ini, kita klik. Nah, di sketch ini kita turunkan dulu. Kita akan pilih di sini bas relief, di sini kita klik. Nah, kita akan setting di sini detail 13, smoothness 3, dan di sini lightnya di sini bottom right. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang seperti ini hasilnya. Lalu kita menuju lagi ke filter gallery, filter, lalu filter gallery. Kemudian kita pilih di sini yang ini brush stroke, kita klik. Nah, kita akan pilih di sini yang ini, kita klik extended edges, kita klik. Lalu di sini edges width-nya kita pilih 2 dan edges brightness-nya 35. Lalu smoothness-nya di sini 5. Kemudian kita klik OK. Nah, sekarang ada perubahan lagi seperti ini. Kemudian tekstur di sini kita ganti, blend mode di sini kita ganti menjadi soft light, yang ini kita klik. Nah, sekarang
Kita menuju ke brush tool di sini. Nah, kita akan pilih di sini. Kita buka. Nah, di sini kita akan pilih shop round yang ini. Kemudian kita menuju ke brush panel di sini. Kemudian kita brush tip shape di sini. Lalu kita akan setting shop round di sini. Nah, settingannya di sini size-nya kita kasih 100. Kemudian angle-nya di sini 0 derajat, lalu roughness-nya di sini 100% dan hardness di sini kita akan kasih menjadi 15%. Kemudian di spacing di sini kita kasih menjadi 50%. Lalu kita menuju ke shape dinamik di sini kita klik. Nah, di sini kita kasih size jitternya 50%. Lalu kita kasih di sini kontrolnya fan pressure, kita pilih yang ini. Kemudian di sini kita 0% dan di sini 0%, 0%. Lalu kemudian kita tutup. Selanjutnya kita akan menuju lagi ke bawah di sini tanda plus, kita buat lagi new layer di sini. Nah, di sini kita akan kasih nama color brown brush. Kita klik di sini. Nah, sekarang sudah ada nama barunya. Kemudian kita menuju ke blend mode di sini. Nah, di sini normal kita akan ganti menjadi color brown di sini yang ini kita klik. Kemudian opacity di sini kita turunkan menjadi 45%. Lalu selanjutnya kita menuju lagi ke foreground di sini ya, di warna ini kita akan kasih di sini warna CAC2B7 warna ini, lalu oke. Kemudian kita sapukan di sini yang tadi sudah kita setting. Nah, seperti ini kita kasih warnanya jadi lebih terang ya. Tidak usah terlalu banyak, cukup satu kali jalan saja. Selanjutnya kita akan perkecil lagi tulisannya. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menuju ke plus di sini. Kita klik. Nah, kita buat new layer di sini. Nah, di sini kita akan kasih nama outer shadow. Kemudian kita tutup. Nah, sekarang kita menuju lagi ke blend mode di sini. Nah, di sini kita akan ganti blend mode menjadi multiply di sini. Yang ini. Kemudian kita menuju lagi ke warna. Di sini kita klik warna. Nah, kita akan tulis warnanya E3696D. Warna ini, lalu oke. Nah, sekarang kita menuju lagi ke brush setting di sini. Kita klik, lalu kita menuju ke atas. Di sini kita klik. Nah, di sini kita akan kasih sekitar 150 pixel. Kemudian tutup. Nah, sekarang kita akan sapukan lagi di sini seperti ini. Biar lebih kelihatan hitamnya. Lalu kita menuju lagi ke brush tool di sini, kita klik. Dan di sini di brush ini nanti kita akan membuat biji widgetnya. Nah, sekarang kita menuju dulu ke atas di sini tanda panah, kita buka.
Lalu kita pilih hard round yang ini, kita klik. Kemudian kita menuju ke brush panel di sini, kita klik. Nah, di brush panel ini kita klik di sini brush tip shape yang ini. Kemudian kita setting di sini dengan ukuran size 10 pixel. Kemudian di angle-nya di sini 0 derajat, lalu roughness di sini kita kasih menjadi 50%. Kemudian di hardness di sini kita kasih juga menjadi 90%. Nah, selanjutnya di spacing ini kita naikkan menjadi 200%. Nah, sekarang sudah 200%. Lalu kita menuju ke shape dynamic di sini, kita klik. Lalu kita setting size jitter di sini 45%. Lalu selanjutnya di sini kontrolnya kita off semua. Kemudian kita akan kasih di sini 7%. Lalu di sini kita juga kasih menjadi 100%. Kemudian di roughness jitternya di sini 0%. Kemudian kita menuju ke scattering di sini, kita klik. Nah, di sini kita akan checklist both axis-nya di sini. Kemudian di sini kita akan kasih 1000%. Karena buat bikin biji wijen jadi 1000 banyak ya. Kemudian di sini kontrolnya off. Kemudian di count-nya di sini kita kasih 1 dan count jitter di sini juga kita kasih 1. Nah, sekarang sudah 1. Lalu kita tutup di sini. Selanjutnya kita menuju ke tanda plus di sini. Kita akan buat new layer lagi di sini. Dan kita akan kasih nama di sini biji wijen atau sesam. Kita kasih nama sesam saja. Nah, kemudian kita tutup setelah kita kasih nama. Nah, di layar sesam ini kita double klik atau kita menuju ke FX di sini. Kita pilih di sini bevel and emboss, klik. Kemudian kita akan setting di style di sini inner bevel, kemudian teknik kuenya smooth di sini dan depth-nya di sini 100%, direction-nya up. Kemudian kita akan kasih size di sini 5. Kemudian soften-nya di sini 0 pixel dan shading di sini angle-nya kita akan kasih di sini menjadi 120 dan di sini kita centang. Kemudian di sini 30. Glass counter di sini kita akan kasih yang atau pilih linear di sini yang ini. Kemudian kita tutup lagi dan ini kita centang. Di highlight mode di sini kita akan pilih screen, lalu di sini warnanya kita akan ganti menjadi warna ECBE 8E seperti ini warnanya, lalu oke. Kemudian opacity di sini 75%. Dan shadow mode di sini multiply dan di sini kita kasih warna dengan nomor kode C183A warna ini, kemudian oke. Nah, opacity di sini kita naikkan menjadi 75%. Kemudian di contour di sini kita klik. Lalu kita pilih di sini contour
ikone yang seperti gunung, kita klik yang ini, kemudian tutup, dan di sini kita centang, lalu di sini ranknya kita naikkan menjadi 50%. Nah, selanjutnya kita menuju ke drop shadow yang ini, kita klik, lalu kita pilih di sini blend mode multiply, dan di sini kita memakai warna 0 sebanyak 6 kali atau hitam, lalu oke. Kemudian opacity di sini kita kasih menjadi 60%. Kemudian angle di sini kita ganti menjadi 120 derajat. Lalu di sini kita centang. Kemudian distance di sini kita turunkan menjadi 1 pixel. Kemudian spread di sini 0%. Lalu size di sini 2 pixel. Kemudian kita di sini tidak usah rubah. Lalu selanjutnya kita klik OK di sini. Nah, sekarang seperti ini hasil kuenya, tapi kita masih lanjut. Kemudian kita buat di sini. Di sesam ini kita akan buat duplikat layer. Kita klik di sini. Kita cari duplikat layer. Nah, ini duplikat layer, klik. Kemudian di sini kita akan kasih nama di sini. Copy set namanya, lalu oke. Nah, sekarang sudah ada di sini. Kemudian kita menuju lagi ke bevel and emboss. Di sini kita ada yang kita rubah sedikit karena sudah beda layer. Sekarang di sini kita ganti saja di sini warnanya, di sini shadow mode, di sini multiply, dan di sini warnanya kita akan ganti black. Kita ganti itu saja, yang lainnya persis ya. Kemudian oke. Nah, sekarang ini sudah selesai. Kita klik oke. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya di layar sesam ini kita klik di layar sesam. Lalu kita akan kasih warna di sini di foreground color. Kita kasih warna dengan warna kode D4 AD6C, warna ini, lalu oke. Nah, selanjutnya kita tinggal siramkan saja biji wijennya di kuenya ini, di atasnya kita tinggal klik saja seperti ini. Nah, kita coba jalankan saja ya, terserah. Boleh tumpah sedikit. Setelah kita siram dengan wiji-wijen ini semuanya tadi, kemudian kita akan menuju ke foreground warna di sini. Nah, Bunda sudah copy, tinggal paste aja warnanya. Di sini warnanya 372 F2D, lalu warna ini, kemudian oke. Nah, sekarang kita menuju ke poppy shade. Di sini kita klik, lalu kita siramkan lagi di sini. Kita mulai aja, terserah dari mana aja. Kita siram terserah sebanyak mungkin. Setelah kita taburkan biji wijen poppy set yang ini, kemudian kita akan menuju ke bawah. Nah, ini kita tutup dulu semua biar tidak bingung ya. Nah, kemudian
di outer shadow ini kita tutup matanya, kemudian kita menuju ke poppy set lagi di sini, lalu tekan shape, kita menuju ke teks yang original, shape, tekan, lalu kita seret ke bawah. Di sini ada map, kita letakkan di map di sini. Nah, sekarang sudah menjadi grup 1. Dengan mouse kanan kita pilih di sini merge group, kita klik. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke kiri di sini, rectangular marquee tool kita klik. Kemudian kita buat di sini garis seleksi seperti ini. Kemudian kita pinggirkan sedikit. Lalu kita menuju edit, kemudian kita pilih di sini cut, kemudian hilang sekarang, lalu kembali ke edit dan kita pilih di sini paste. Nah, sekarang sudah ada lagi. Kemudian kita dengan move tool di sini kita seret, kita pindahkan ke proyek pertama tadi yang ada nampannya di sini. Nah, kita taruh di sini di tengah-tengah dulu. Kemudian selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama. Kita kembali lagi sekarang ke proyek yang kedua. Di sini kita klik. Kemudian ini kita rapikan lagi di sebelah sini. Kemudian kita menuju lagi ke grup 1. Di sini kita klik. Lalu kita pindahkan yang ini dengan cara yang sama, rectangular marquee tool, kita buat di sini lagi garis seleksi, kemudian edit, lalu di sini cut, sekarang hilang, kemudian kita edit lagi, kita pilih paste. Nah, sekarang sudah ada di sini. Kemudian kita menuju ke move tool, kita seret lagi dan pindahkan ke proyek kita yang pertama yang ada nampannya ini. Nah, kita taruh saja di sini seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita bisa atur sendiri ya dengan menggunakan pre-transform atau move tool. Nah, kita bisa pindahkan, kita belok-belokkan seperti ini, lalu kita centang, dan yang ini juga kita buat. Nah, seperti ini sesuai selera saja. Nah, untuk yang selanjutnya kalian lakukan juga seperti yang Bunda tadi ajarkan. Oke, sampai di sini kalian paham. Bunda kasih contoh 2 saja karena nanti terlalu lama. Kemudian kita checklist di sini. Nah, selanjutnya Bunda akan teruskan dulu, nanti Bunda kasih lihat hasilnya ya. Oke teman-teman, sekarang inilah hasil akhirnya yang sudah kita buat tadi. Memang waktunya agak panjang, ya begitulah adanya. Bunda udah berusaha secepat mungkin, tapi percuma kalau kalian tidak paham. Nah, jadi Bunda agak sedikit pelan-pelan supaya kalian mengerti bagaimana cara membuat tutorial kue gambang atau kue bagel. Nah, disinilah caranya. Oke, sampai di sini. Semoga kalian paham dan selamat mencoba. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya di channel PCLEC. Bye-bye.